pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersekutu bersama dengan Tuhan, dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah kepada kami ya Tuhan, untuk membaharui hidup kami dan semakin dekat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, di akhir pekan ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, dan di ayat yang ke-15 kita akan sama-sama membacakan. Judul perikop: perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh yang menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang manis. Sama-sama. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tema kita pada pagi hari ini yaitu kriteria berespon kebenaran. Ini merupakan perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada pengikutnya, bukan hanya kepada murid, tapi kepada orang banyak. Kenapa perumpamaan ini disampaikan Yesus secara tahapan, secara tingkatan? Karena banyak orang, di ayat yang keempat jelas disampaikan bahwa banyak orang yang berbondong-bondong datang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, menunjukkan bahwa orang yang datang bukan hanya dari satu kota, tetapi dari berbagai tempat mereka datang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus, untuk
mendengarkan Yesus, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Yesus memberikan satu perumpamaan. Pada dasarnya murid-muridnya tidak mengerti apa arti perumpamaan itu. Oleh sebab itu, kita membahas tentang kriteria perespon kebenaran. Pada ayat yang keempat, benih yang jatuh di pinggir jalan. Kriteria perespon pertama itu adalah benih yang jatuh seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Pada perikop ini sudah dijelaskan dari ayat 5, dan akhirnya Tuhan Yesus menjelaskan lagi kepada ayat yang ke-12. Kenapa? Karena murid-murid tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang perumpamaan itu. Lalu kita lebih gampang untuk mengerti makna dari perumpamaan ini. Benih yang jatuh di pinggir jalan. Akibatnya, benih itu sebelumnya benih digambarkan atau diartikan sebagai firman. Lalu bagaimana kriteria respon yang merespon kebenaran? Yang pertama adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan akan diinjak orang. Jalan adalah jalur di mana orang melakukan perjalanan. Ketika benih ditabur jatuh di pinggir jalan, maka benih itu akan diinjak. Belum pun bertunas, sudah diinjak, sudah hancur. Kemudian selain diinjak orang, akan dimakan burung. Karena burung tidak hanya mencari makanan di hutan, tetapi juga burung akan mencari makanan di pinggir jalan. Jadi hasil sisa-sisa makanan yang dibuang oleh penjalan kaki akan dimakan oleh burung. Kenapa harus burung? Kenapa bukan makhluk lain? Ya, kenapa bukan semut? Karena semut juga ada di jalan. Karena burung lebih suka biji-bijian. Ya, burung ini lebih suka biji-bijian. Lalu burung apa? Nah, ini masuk ke dalam menganalisis ayat. Ya, burung apa? Ya, segala burung suka dengan biji-bijian. Benih yang jatuh di pinggir jalan diibaratkan adalah orang yang mendengar firman tetapi hanya sampai di situ. Artinya dia tidak sempat berakar, dia tidak sempat bertunas, lalu diinjak orang. Artinya hilang begitu saja, mereka tidak percaya. Di ayat yang ke-12 Yesus menjelaskan bahwa yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengar kebenaran, mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Artinya adalah benih yang jatuh di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang telah mendengar kebenaran, orang-orang yang telah mendengarkan firman tapi hanya lewat begitu saja. Jadi tidak ada pertumbuhan sedikit pun. Belum sempat bertumbuh, belum sempat bertunas, belum sempat berakar, hilang. Ini diumpamakan dengan orang-orang yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih ini tidak akan bertahan hidup lama karena di pembatuan itu tanahnya tipis. Yesus menjelaskan bahwa yang jatuh di tanah yang berbatu itu adalah orang yang telah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Biasanya ini di dalam gereja orang benih yang jatuh di pembatuan ini adalah orang yang biasanya
ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan lalu mangguk-mangguk dengan gembira menerima itu. Ya, dengan gembira menerima kebenaran itu, mangguk-mangguk, yes, setuju dan berkata amin. Tetapi apa? Tidak dilakukan, tidak mampu bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mendapat air, karena tanahnya tipis di pembatuan. Jadi saya percaya bahwa di sini tidak ada yang seperti itu ya. Hanya mangguk-mangguk lalu setelah di luar, ya mereka jatuh dalam percobaan. Hanya sedikit saja dia mulai bertunas, hanya sedikit saja dia mulai berakar. Lalu ketika datang matahari, suasana yang panas, lalu kering, tidak menghasilkan buah. Kemudian yang ketiga adalah benih yang jatuh di semak duri. Benih yang jatuh di tempat ini akan bertumbuh bersama-sama dengan semak duri, mengakibatkan benih yang ditabur tidak sehat. Artinya adalah benih yang jatuh di semak duri sama-sama bertumbuh, sama-sama besar, sama-sama berakar, sama-sama bertunas, mulai dari kecil tapi sama-sama bertumbuh. Artinya adalah kriteria ini adalah orang-orang yang memang mendengar kebenaran firman Tuhan, berakar, bertumbuh, dia mulai bertunas, dia mulai berdaun, tetapi akan dihimpit oleh tumbuhan lain, akan diganggu oleh tumbuhan lain. Siapakah ini? Siapakah ini? Seperti apakah ini? Biasanya di dalam gereja adalah orang-orang yang sama-sama bertumbuh, pikirannya kemana-mana, duduk diam, tapi pikirannya kemana-mana. Mendengarkan memang, tapi sama-sama ada semak duri yang tumbuh bersama-sama dengan yang didengarkan itu, dengan firman itu yang tumbuh di dalam hati. Akhirnya apa? Tidak berbuah. Sedikit ada gosip atas dirinya sudah ngamuk, sedikit ada masalah sudah hilang firman itu. Sedikit ada sindiran udah ngamuk. Itulah firman yang tumbuh di tengah-tengah semak duri. Artinya firman yang sudah ditaburkan tidak akan bertumbuh dengan baik, mudah tergoda. Dihimpit oleh kekhawatiran, dihimpit oleh karena kekayaan dan kenikmatan hidup. Lebih enak ini memang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tahu segalanya. Firman Tuhan tahu, banyak ayat-ayat yang dihafal dan segala macam. Tetapi ketika ada godaan-godaan, akan terhimpit kebenaran firman Tuhan itu. Kemudian yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Yesus memberikan pengertian bahwa yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, orang yang mendengarkan firman adalah orang yang benar-benar fokus menyimpan di dalam hati lalu melakukannya di tanah yang baik, di tanah yang subur. Dia akan berakar kuat, dia akan bertumbuh dengan sehat, lalu menghasilkan buah yang banyak. Diumpamakan seperti pohon yang tumbuh di tanah yang subur, di mana buahnya yang baik, yang bagus, yang tidak rusak, akan dinikmati oleh banyak orang. Bagaimana orang yang kita bisa melihat orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita bisa lihat buah dari hidupnya, yaitu dari sisi
dari sikapnya, dari cara bicaranya, dari cara menghadapi berbagai masalah-masalah yang ada. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 kriteria respon kebenaran. Kalau kita kembali pada respon pertama, kriteria respon pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini juga kadang-kala ada yang di dalam gereja atau dalam persekutuan menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan. Kenapa? Ketika khotbah, ketika disampaikan kebenaran firman Tuhan, dia di sudut sana, dia di belakang sana tertidur. Akhirnya tidak ada sama sekali yang nempel. Beda dengan mantan presiden Gus Dur. Kalau presiden Gus Dur dia tidur, kalau rapat dia tidur. Kadang-kadang dibangunin sama istrinya. Tapi ketika ditanya apa yang sudah dibicarakan, tahu. Ya. It's okay. Tetapi kalau orang tertidur ketika ditanya, nggak tahu apa-apa, hanya sekedar datang untuk ibadah, hanya merupakan sesuatu kebiasaan, ya kan? Karena di gereja itu adalah tempat yang paling enak untuk tidur, ya kan? Yang paling enak, capek, ya kan? Tidur. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan, belum sempat masuk, walaupun sempat didengar, tetapi sudah diinjak, sudah dihasut oleh iblis. Gitu. Orang yang suka pikirannya kemana-mana, belum pun masuk kebenaran firman Tuhan itu, sudah hilang. Jadi Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, kriteria merespon kebenaran ini, pertanyaannya, di mana kita? Apakah kita bagian benih yang jatuh di pinggir jalan, yang diinjak orang, dimakan burung, atau juga kita benih yang jatuh di tanah yang berbatu? Hanya di saat itu dia akan mekar, dia akan bertumbuh. Lalu ketika datang matahari, ketika datang panasnya, bumi akan mati. Atau benih yang jatuh di semak duri, yang sama-sama bertumbuh, yang sama-sama besar, sama-sama berakar, tapi tidak sehat, ya, karena tidak dibersihkan. Atau kita adalah bagian dari benih yang jatuh di tanah yang baik, di mana kita mampu menerima firman itu dengan baik, kita melakukannya. Kita di mana? Ya, kita akan respon di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing. Bahwa saya di posisi ini, ketika kita di tahap pertama, maka ayo naik ke tahap kedua, naik ke tahap ketiga, naik ke tahap keempat. Pelan-pelan. Proses itu tidak merubah sikap, itu tidak akan gampang, butuh proses yang panjang. Ya, puji Tuhan kalau memang kita punya proses yang cepat, ya bagus. Tapi mari coba kita introspeksi diri, mari melihat kita di mana. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan bagaimana kami merespon kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami benar-benar merespon, biarlah benih itu, biarlah hati kami seperti tanah yang baik, ketika ditaburkan benih kebenaran firman Tuhan akan berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.